Jadi setiap kali Rasulullah SAW itu mendapatkan cobaan yang menyangkut dirinya, pribadinya, beliau selalu maafkan. Tapi kalau sesuatu yang menyangkut kehormatan agama, beliau selalu bela. Jadi kalau urusan diludahin, pasti dimaafin. Ya. Kalau bahkan ditimpuk sama kotoran unta ketika sedang sujud di Ka'bah, dimaafkan juga. Karena itu pribadi menurut beliau. Tapi ketika sudah menyentuh hurmatuddin, ya, kehormatan agama, beliau paling dulu untuk kemudian membela agama dengan penuh ketegasan. Tadi dijelaskan tentang Ka'bah yang kami tangkap tadi tempat gantungnya. Pertanyaannya adalah alasan apa yang sangat mendasar sehingga Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dan Allah menolong dengan burung ababil itu. Jadi alasan yang sangat hakiki, ya. Maksud saya, fungsinya Ka'bah sebelum Islam itu datang itu untuk apa? Kan kita jelas sekarang untuk kiblat, gitu ya. Dulu untuk apa, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang foto dengan Rasul sampai beliau wafat, kan penuh dengan fitnah. Sampai hari ini pun yang nggak setuju dengan Muhammad sebagai Rasul kan ada selalu fitnah, gitu ya. Bagaimana mensiasati itu Rasul dengan fitnah-fitnah yang tertimpa dengan beliau. Syukran, Ustaz. Tentang sebab hakiki Abraha, ya kita tanya Abraha baru tahu, ya. Cuma kita kan nggak mungkin nanya Abraha kenapa deh. Tapi dari cerita kan tahun gajah itu memang tidak lama sebelum datangnya Nabi besar Muhammad SAW. Pada masa Abdul Muttalib, ya, menjadi salah satu pimpinan. Intinya adalah bahwa Abraha itu sudah punya eksperimen dulu membangun tempat peribadatan di Yaman untuk menyaingi Ka'bah. Tapi nggak laku, kira-kira gitu. Jadi dia kan melihat dari sisi kepentingan politik dan ekonomi. Dia lupa bahwa Ka'bah itu ada makna transenden di situ. Bahwa memang itulah inna awwala baitin wudi'a linnas. Itulah rumah ibadah yang paling purba dan pertama di atas bumi. Jadi dia luput menangkap makna transenden itu. Dia hanya melihat fenomena bahwa Ka'bah itu didatangi banyak orang. Karena datang banyak orang, maka tumbuhlah aktivitas ekonomi di situ. Lalu kemudian karena aktivitas ekonomi semakin kuat, maka orang-orang di sekitar Ka'bah itu dapat satu prestise sosial tertentu di kalangan orang Arab. Itu yang ingin dia tarik ke Yaman. Nggak berhasil, dia marah. Akhirnya dia tempuh jalan pintas. Ini kenapa nggak laku di Yaman? Karena masih ada yang di sini, gitu. Jadi harus hancur dulu nih, baru tempat saya laku, gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan itu. Jadi kegagalan menangkap makna transenden dari agama, ya, itu kan bukan hanya monopoli Abraha. Sosiolog kan banyak ya seperti itu. Bahkan ada cendekiawan yang disebut cendekiawan Muslim juga melihat Islam hanya sebagai fenomena sosiologis, ya. Pisau analisanya, misalnya pisau analisa Marxisian, ya, Marxisme, lalu ditangkap sebagai fenomena sejarah biasa. Ada juga bahkan yang mendeskripsikan Islam sebagai pertarungan antar kabilah. Jadi ya itulah, kebodohan itu kan ditularkan juga, ya, sebagaimana kepintaran itu juga bisa ditularkan, ya. Dan kita bersyukur mudah-mudahan kita terlindung dari hal-hal seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa Ka'bah adalah tempat yang memang sangat mulia. Kemuliaannya itu tidak berkurang, bahkan pada saat dimana ada distorsi yang luar biasa pada zaman jahiliyah. Apa bentuk distorsinya? Jadi peribadatan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, millat Ibrahim, itu lalu kemudian diselewengkan oleh orang Arab. Nah, mereka taruh berhala-berhala di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah.
Mereka tawaf dengan bertelanjang. Dan banyak lagi fenomena-fenomena yang mereka simpangkan dari milat Ibrahim. Rasulullah SAW salah satu yang beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kembalikanlah agama Ibrahim itu kepada yang seharusnya. Maka dibersihkanlah Ka'bah itu, dikembalikanlah menjadi simbol tauhid. Lalu semua ritual-ritual itu dikembalikanlah kepada cara yang benar, dan itu bagian dari tugas Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita bersyukur bisa menjadi bagian dari umat yang mulia. Kemudian yang kedua, ya kalau fitnah terhadap Rasul, ya kata Rasul kan, asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Sebesar-besar cobaan yang menimpa adalah kepada para nabi, lalu kepada yang mirip dengan nabi, lalu kepada yang mirip, dan seterusnya. Jadi Anda semakin baik, ya berarti Anda siap-siap dengan cobaan yang juga semakin berat gitu. Jadi setiap kali Rasulullah SAW itu mendapatkan cobaan yang menyangkut dirinya, pribadinya, beliau selalu maafkan. Tapi kalau sesuatu yang menyangkut kehormatan agama, beliau selalu bela. Jadi kalau urusan diludahin, pasti dimaafin. Ya. Kalau bahkan ditimpuk sama kotoran unta ketika sedang sujud di Ka'bah, dimaafkan juga. Karena itu pribadi menurut beliau. Tapi ketika sudah menyentuh hurmatuddin, ya kehormatan agama, beliau paling dulu untuk kemudian membela agama dengan penuh ketegasan. Jadi ini kadang-kadang satu hal yang sering didistorsikan oleh orang. Ketika misalnya ada orang yang menjelek-jelekan agama dengan semau-maunya, lalu kemudian ada yang protes, lalu yang lain mengatakan, kan Rasulullah SAW pemaaf, ya harus maafin dong, itu kan orang. Iya, Rasul itu pemaaf kalau menyangkut pribadi beliau. Sebagai manusia belum dihina, diumpat, ditendang apa, dimaafin emang. Tapi ketika menyangkut kehormatan agama, tidak, beliau bela dengan sekemampuan. Maka itulah ada jihad fisabilillah. Itu bagian dari membela kehormatan agama. Nah, tapi memang terhadap orang yang kita yakin bahwa dia melakukan itu karena ketidaktahuan, maka bagian dari kita membela agama adalah memberitahunya yang benar. Nah, disitulah fungsi dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi kita tempatkan semua pada tempat. Wallahu a'lam bishawab.